Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga hingga pagi ini, hingga detik ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan kita sehat, kita bisa leluasa untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, ketemu lagi dalam mata perkuliahan pemetaan dan sistem informasi geografis. Untuk subbahasan kali ini kita akan membahas terkait sistem dan subsistem. Jadi sebelum Bapak menjelaskan apa itu sistem dan subsistem, alangkah baiknya kalian tetap mengulang mata perkuliahan yang Bapak ajarkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini. Nah, kira-kira sampai pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke-5. Jadi sudah cukup banyak Bapak memberikan materi supaya kalian nanti dilihat lagi ya, dibaca, karena kalau tidak dilihat dan dibaca pasti akan lupa. Nah, pada perkuliahan atau materi hari ini kita melanjutkan sesuai dengan kontrak perkuliahan kita yang akan kita jalani dalam satu semester, dan hari ini hari Jumat tanggal 29 Oktober tahun 2021. Nah, sesuai dengan satuan acara perkuliahan, maka kita masuk ke pertemuan kelima, yaitu sistem dan subsistem. Yaitu ini di sini ada SAP atau satuan acara perkuliahan yang kalian pasti sudah bisa kalian download di Google Classroom, dan kalian ulang-ulang ya. Nanti juga saya berikan video pada YouTube ya, silahkan diulang-ulang lagi. Nah, kita kebetulan Zoom meeting ini pada pertemuan kelima. Jadi ini ya, pertemuan ke-1, ke-2, ke-5, ke-7, ke-12, dan 15. Jadi Bapak tidak melaksanakan Zoom meeting setiap hari. Jadi pergunakan nanti setiap tatap muka, silahkan kira-kira kalau ada yang ditanyakan ataupun kira-kira yang masih belum jelas, silahkan ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Oke, kalau kita membahas sistem dan subsistem SIG, di sini kita harus memahami dahulu apa artinya sistem. Jadi sistem itu merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu dari hal tersebut hilang ataupun tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan mempengaruhi dari kelangsungan atau akan mempengaruhi dari kinerja dari suatu pekerjaan atau suatu hal tersebut. Jadi semua di sini kaitannya dengan sistem informasi geografis. Kalau subsistemnya itu ada, yang pertama adalah data input, yang kedua ada data manajemen, yang ketiga ada data manipulasi dan data analisis, yang keempat adalah data output. Jadi ada 4 data yang harus ada semua. Misalnya kalau ketika kita menjalankan SIG atau software SIG ini tidak ada data inputnya, maka tidak akan keluar outputnya seperti itu. Jadi apa yang kita kerjakan di data input itu akan mempengaruhi keluaran. Nanti di software tersebut akan mengkalkulasi, akan menganalisis mulai dari data manajemen ini, data manipulasi dan analisis, dan kemudian akan keluar output sesuai yang kita inginkan. Seperti itu. Kita akan membreakdown satu persatu yang dimulai dengan data input. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, sebelum Bapak menjelaskan ke materi berikutnya, ini adalah pengulangan materi di minggu lalu. Nah, di minggu lalu Bapak berikan tugas. Nah, tugas ini supaya kalian mengerjakan semua ya. Jadi ini ada pengulangan materi, ada diagram yang memang harus kalian jelaskan. Nah, dari diagram atau gambar tersebut kalian bisa menjelaskan apa yang sebenarnya atau apa yang gambar itu bercerita tentang apa. Nah, di sini yang pertama saya ulangi lagi ya, Bapak ulangi lagi pengertian data, informasi, dan sistem informasi ini silahkan dijelaskan. Kemudian ini adalah yang sebelah kanan, ini adalah komponen dari SIG. Jadi komponennya itu ada 5 ya, ada orangnya itu sendiri atau SDM-nya, ada aplikasinya, kemudian ada hardware-nya, ada software, ada data. Kemudian di sini bagaimana software tersebut bekerja mulai dari softwarenya, hardware, data, method, dan people. Dan kemudian yang sebelah kiri adalah bagaimana ketika data itu dimasukkan ke dalam sistem atau pemetaan di SIG ini, maka data akan diproses sesuai yang kita inginkan. Otomatis kalau kita menginginkan data tersebut
itu keluarnya sesuai dengan keinginan kita, maka apa yang dibutuhkan dari software tersebut kita masukkan. Misalnya kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan kita ingin mengetahui, misalnya kita di Kota Malang ini ya, di Kota Malang, oh Pak, saya ingin mengetahui pemetaan atau persebaran kampus negeri dan kampus swasta yang ada di Kota Malang. Nah, dengan aplikasi software ini kita bisa memberikan atau kita bisa membreakdown atau kita bisa menjelaskan. Nah, yang kita butuhkan apa? Berarti yang kita butuhkan ada peta dasar. Peta dasar itu atau misalnya peta administrasi. Nah, dari peta administrasi itu nanti bisa diolah. Oh Pak, saya punyanya hanya AutoCAD yang ada punya peta AutoCAD. Ya bisa, nanti kita convert atau kita masukkan ke SIG itu, nanti mereka akan software tersebut akan menyesuaikan di situ. Nah, itu bisa nanti mungkin pertemuan minggu depan kita akan coba. Sebenarnya ini harus ada praktikumnya supaya kalian lebih jelas. Tapi sebelum UTS ini Bapak jelaskan pengertian-pengertian supaya nanti ketika turun ke lapangan, maksud saya ketika kita menjalankan suatu program, kalian tahu istilah-istilah yang ada di SIG ini seperti itu. Oke, paham ya? Jadi kita ingin mengetahui peta persebaran, tadi saya ulangi ya, peta persebaran kampus. Nah, dengan kita nanti mengklik di software ini, kita tahu, oh misalnya kampus Unitri itu ada di Jalan Telaga Warna, kampus Unibro, kampus Unmu, itu kelihatan di situ. Apa yang kita inginkan? Oh, kita menginginkan data informasi atau menginginkan informasi terkait kampus, berapa jumlah mahasiswanya, berapa jumlah jurusannya, fakultasnya, itu bisa sesuai dengan keinginan kita yang akan kita lakukan nanti, atau kita sesuai dengan apa yang kita inginkan mau memberikan informasi apa, seperti itu, paham ya? Kemudian saya lanjutkan, ini dikerjakan ya, benar atau salah nanti kalian kerjakan, supaya apa, nanti ketika Bapak memberikan tugas, kalau tidak ada nilainya, misalnya kalian nilai UTS dan UAS-nya tidak sesuai atau rendah, maka Bapak akan bisa memberikan tambahan nilai dari tugas-tugas itu, seperti itu ya. Oke, akan Bapak jelaskan yang tadi, yang subsistem yang SIG tadi, akan jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah data input. Apa sih data input, Pak? Jadi data input itu fungsinya untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Nah, jadi berbagai sumber, ada data spasial atau namanya data spasial, dan ada namanya data atribut. Bisa digunakan satu ataupun keduanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, dari berbagai sumber sekaligus bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. Jadi ada data mentahnya, data output, nanti ditransformasikan ke dalam software tersebut. Itu namanya adalah data input. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya data manajemen. Yang kedua, data manajemen. Apa sih data manajemen? Yaitu berfungsi untuk mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diperbarui, dan diedit. Nah, ketika kita memasukkan data, kemudian oh ternyata data kita ada yang salah, oh kita bisa memperbarui, kita bisa mengedit sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu masuk ke data management. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu data manipulasi atau analisis. Apa fungsinya, Pak? Jadi di sini berfungsi untuk menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Selain itu juga melakukan manipulasi dengan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Jadi ketika data input dimasukkan, kemudian ada data manajemen, dikalkulasi, dan yang ketiga ini dianalisis. Nah, dari data-data yang kalian masukkan nanti dianalisis di software tersebut. Sehingga nanti yang terakhir maka akan keluar data output atau reportingnya. Nah, yang berfungsi data output atau reporting ini berfungsi menampilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data dalam bentuk soft copy maupun hard copy seperti tabel, grafik, dan lain-lain. Jadi outputnya itu bisa berupa peta. Nah, misalnya peta itu kalian ingin di print ataupun kalian file, bisa. Kalian kan sudah punya filenya. Nanti kira-kira outputnya saya ingin print, Pak. Nah, itu bisa juga. Jadi kita print sesuai nanti yang kita butuhkan. Nah, ini saya ulangi ya, sistemnya atau
sistemnya SIG itu ada 4. Yang pertama tadi data inputnya, data manajemen, data manipulasi, dan data output atau reporting atau hasilnya. Seperti itu. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, kalau kita melihat dalam diagram atau dalam gambar ini, gambar seperti yang slide ini, data itu dibagi dua tadi ya, ada data spasial dan data atribut. Nah, kedua data ini masuk ke jenis-jenis data atau model data. Oke, seperti itu. Nah, kita jelaskan satu persatu apa itu data spasial dan data atribut supaya kalian nanti ketika menginput data, oh ini termasuk data spasial, oh ini termasuk data atribut. Apa sih artinya? Apa sih pengertiannya? Jadi nggak perlu dihafal, tapi dipahami nanti, dipahami betul-betul mana yang termasuk data spasial dan data atribut. Nah, data spasial itu mempresentasikan aspek ruangan. Nah, bisa berupa titik, bisa berupa garis, berupa area, ataupun objek 3 dimensi, misalnya kontur atau ketinggian. Nah, ketika kalian kemarin sudah praktik survei ukur tanah, itu bisa hasilnya dari waterpass atau theodolit itu, misalnya hasilnya outputnya itu kontur. Nah, dari kontur nanti kita bisa masukkan ke SIG. Nah, itu bisa juga. Ini termasuk semua masuk ke data spasial. Kemudian data atribut. Data atribut itu mempresentasikan aspek-aspek deskripsi atau penjelasan dari suatu fenomena di permukaan bumi dalam bentuk kata, angka, dan tabel. Nah, ini contohnya data atribut. Bisa berupa tabel. Di sini contohnya adalah tabel atribut alamat. Misalnya ada nama, ada alamat, ada kota, atau nomor telepon. Nah, ini sesuai nanti apa yang kita butuhkan. Oh, misalnya saya tambahi satu kolom di sebelahnya telepon. Nah, misalnya ditambahi keterangan. Nah, itu bisa juga tergantung kita nanti mengolahnya atau sesuai dengan output yang kita inginkan seperti itu. Nah, kalau kita melihat contohnya di sini, kita melihat di misalnya ini di lokasinya di Kanada. Di sini ada peta Kanada, kemudian ada warna kuning. Warna kuning. Jadi ketika kita mengklik warna kuning, maka akan di situ akan timbul atau akan menginformasikan. Nah, ternyata warna kuning itu masuk provinsi, misalnya di slide ini masuk ke Manitoba. Nah, Manitoba di situ di sebelah kanan itu ada angka kelahiran, angka kematian, berapa populasinya itu terlihat. Misalnya saya klik selain provinsi satunya, nah itu sama. Jadi semua ini mempresentasikan kita bisa melihat informasi apa melalui sistem informasi grafis. Nah, ini kalau yang tabel ini tadi termasuk data atribut seperti itu. Kemudian tipe-tipe SIG, ada data spasial itu modelnya ada data raster dan data vektor. Apa Pak perbedaan keduanya? Oke, perbedaan keduanya kalau data raster itu data spasial atau keruangan permukaan bumi yang diperoleh dari citra perekaman foto radar atau satelit. Jadi datanya itu dari foto citra satelit. Nah, itu bisa. Kemudian data raster nantinya akan berupa gambaran permukaan bumi dalam bentuk warna kenampakan alam seperti hijau, kuning, biru, dan lainnya. Ya, jadi kalau kalian melihat di data raster ataupun di foto citra satelit, maka misalnya kelihatan warna hijau, berarti warna hijau di situ RTH atau ruang terbuka atau penghijauan itu masih bagus. Nah, ketika warnanya berubah menjadi kuning, berubah menjadi coklat atau hitam-hitam, maka memang daerah itu mengalami kerusakan, entah itu terkena bencana alam ataupun di situ memang sudah terjadi perusakan seperti itu. Ini termasuk ke data raster. Kemudian data vektor, apa Pak data vektor? Jadi data vektor itu berupa titik, garis, dan area yang berbentuk poligon. Bisa juga ini untuk keperluan peta administrasi. Nah, itu untuk batas wilayah. Nah, misalnya di Kota Malang, kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Itu bisa untuk keperluan data administrasi. Kemudian kelebihannya apa? Kelebihan dan kelemahan. Jadi kita menggunakan data raster dan data vektor ada kelebihan dan kelemahannya. Kita kelebihannya dulu ya. Kalau data raster itu data struktur sederhana. Kemudian kalau data vektor efisien dalam menyajikan permukaan bumi atau topologi. Kemudian
Kelebihan kedua adalah mudah dalam overlay. Kemudian kalau data vektor baik dalam mengubah skala. Jadi bisa diubah datanya dalam mengubah skalanya. Kemudian data raster kelebihannya ketiga apa? Efisien dalam memproses citra. Kemudian kalau data vektor memperbolehkan dalam menyajikan jaringan dan mudah dalam menggabungkan atribut. Jadi antara atribut satu dan atribut yang lain bisa digabungkan secara mudah. Kemudian kelemahannya, nah di sini kelemahannya data raster dan data vektor. Yang pertama, struktur data kurang rapi, itu data raster. Kemudian data vektor yaitu data struktur yang lebih kompleks, jadi lebih rumit ya. Kemudian yang kedua, kelemahannya sulit dalam membangun topologi. Kalau data vektor overlay lebih sulit untuk dilakukan, tambah lebih sulit oleh data vektor. Kemudian yang ketiga, kelemahannya kalau data raster batas sel tidak tergantung pada batas kenampakan. Kalau data vektor tidak efisien dalam memproses citra atau lebih intensif dalam mengupdate. Nah, ini disimak ada kelebihan, ada kelemahannya. Supaya kalian lebih paham nanti ketika memproses atau ketika langsung mempraktik ke software ini seperti itu. Nah, ini contohnya gambar antara data vektor dan data raster. Ada perbedaan gambarnya. Kemudian, ini yang terakhir ya. Kita melihat skema uraian subsistem informasi geografis. Kalau yang di sebelah kiri, data input itu input bisa berupa tabel, bisa berupa laporan, bisa pengukuran lapangan yang Bapak jelaskan tadi, hasil dari survei ukur tanah yang di lapangan, bisa berupa hasilnya misalnya topografi, kemudian ada peta tematik, peta topografi sebagai peta dasar boleh, ataupun foto citra satelit, foto udara itu juga boleh, DIM ataupun data yang lain yang memang itu masuk ke dalam inputnya yang akan diproses. Kemudian setelah data tadi input maka akan masuk ke storage, data manajemen, data manipulasi. Di sini kita melakukan processing, kita melakukan storage atau penyimpanan data, dan di situ akan dilakukan analisis. Kemudian setelah itu keluar data output, ya keluarnya bisa berupa tabel, bisa berupa peta atau laporan ataupun soft copy. Yang mana sesuai dengan output yang kita inginkan atau kita ingin membuat apa. Dan dengan software ini kita bisa membantu analisis, atau misalnya kalian nanti waktu menyusun proposal atau menyusun skripsi bisa membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan, salah satunya menggunakan aplikasi atau menggunakan software sistem informasi geografis. Dengan catatan, ini harus dilatih terus menerus, kemudian harus latihan supaya kalian lancar, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi atau materi pemaparan materi di pertemuan kelima. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, tidak usah sungkan-sungkan, silahkan ditanyakan. Agar apa? Agar kalian nanti ketika ujian tengah semester ataupun akhir itu lebih paham. Tidak usah tanya temennya, kalau tanya temennya ya kalau bisa, kalau tidak bisa tambah bingung. Silahkan ditanyakan ke Bapak, bisa di kolom komentar di dalam video, kemudian atau di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Silakan ditanyakan apa-apa yang memang sampai hari ini, sampai saat ini belum mengerti. Oke gitu ya, tetap semangat ya, tetap semangat. Oh iya, satu hal, ini karena kebijakan kampus kita boleh melakukan perkuliahan offline dengan catatan mungkin 10 orang aja ya. Silahkan nanti yang berminat, tapi dengan catatan yang pertama sudah vaksin, kemudian tidak dalam kondisi sakit, memakai prokes yang ketat, dan nanti bisa kalian ajukan atau kalian tulis di kolom komentar siapa yang berminat, kalian tulis nama dan NIM, dan dapat izin dari orang tua ya ketika perkuliahan offline ya, gitu ya. Ini semester 3 kebijakan kampus, boleh separuh 50% kita mengadakan luring atau offline, gitu ya. Saya kira cukup. Terima kasih, semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.